Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinda Gustianda. Kali ini ingin membahas mengenai Piagam Madinah atau Madinah Charter. Simak ya videonya. Berawal dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah karena siksaan kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin yang semakin berat, Nabi memutuskan untuk hijrah ke Yathrib atau nama sebelum Madinah karena letaknya yang strategis dan juga para penduduknya yang ramah. Dari kota kecil inilah Nabi membangun awal mula dari sebuah peradaban Islam yang besar. Piagam Madinah dibuat Rasulullah untuk mengatur dan menentukan hak-hak serta kewajiban seluruh masyarakat Madinah. Dalam Al-Quran pun ayat-ayat yang turun semenjak Nabi berhijrah ke Madinah atau disebut sebagai ayat Madaniyah mulai mengandung hal-hal yang berkaitan dengan aturan hidup bermasyarakat, hukum negara, aturan perang, dan lain-lain. Berbeda dengan ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah atau ayat Makkiyah yang fokusnya membahas tentang hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latar belakang dibuatnya Piagam Madinah ini karena masyarakat di Madinah saat itu berbasis sukuisme, sehingga sering terjadi perang antar suku. Maka Nabi membuat perjanjian agar semua suku bisa hidup berdampingan dan saling menghargai satu sama lain, serta menjunjung tinggi nilai toleransi. Piagam Madinah disusun oleh Nabi pada tahun 622 Masehi dan disebut-sebut sebagai konstitusi pertama di dunia. Terdiri dari 47 pasal yang dibagi dua bagian, yaitu 23 diantaranya membahas hubungan antar kaum muslimin, yakni kaum Ansor dan kaum Muhajirin, serta 24 pasal lainnya membahas mengenai hubungan antar umat muslim dengan kaum kafir, yakni Yahudi. Yang saat itu Nabi membaginya menjadi kaum kafir zimmi, mu'ahad, mustamin, dan Nabi membolehkan untuk hidup berdampingan dengannya, serta mereka berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Ada juga kaum harbi, yaitu mereka yang memerangi kaum muslimin, maka halal baginya untuk diperangi. Berikut isi rangkuman dari Piagam Madinah dibagi berdasarkan bidangnya. Dalam bidang politik, Nabi Muhammad mendeklarasikan kepemimpinannya di Madinah. Perundang-undangan dibuat sesuai hukum Islam serta hukum dilakukan secara adil. Dalam bidang agama, Nabi membebaskan kaum kafir mengamalkan agamanya masing-masing, selama tidak ingkar pada aturan perjanjian. Serta dalam bidang sosial dan kemasyarakatan terdapat aturan untuk menjadi ummah yang bertanggung jawab, hidup rukun, saling peduli dan melindungi antar suku, dan menanamkan rasa untuk menjunjung tinggi serta mencintai tanah air. Serta dalam bidang ekonomi juga terdapat aturan agar saling bekerja sama untuk memajukan ekonomi negara serta melarang riba dan unsur penipuan. Serta yang terakhir dalam bidang pertahanan negara, Nabi memerintahkan semua masyarakat Madinah harus membela dan mempertahankan tanah airnya dari berbagai ancaman musuh. Nah, sekian pembahasan mengenai Piagam Madinah. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.